Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Live Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami buka hati kami, taburi kami dengan kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu berbuah lebat dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, apa kabar semuanya? Kita kembali di Live Study dan kita sudah kita masih ada di Kisah Rasul pasal yang ke-8, dan pada kesempatan ini kita akan membahas secara khusus ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-25. Ayat 14 sampai dengan yang ke-25. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu Kisah Rasul pasal 8 ayat 14 sampai dengan yang ke-17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, maka mereka itu sidang rasuli ya, mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Saudara, ada hal menarik di sini, saudara ya. Kisah ini selalu menjadi sulit dan menjadi perdebatan. Hal menarik itu karena dikesankan penginjilan yang dilakukan oleh Filipus itu tidak cukup. Tetapi di sini kita melihat bahwa diperlukan pelayanan para rasul. Ya. Memang inilah yang terjadi di alam rohani, saudara. Ya, saya ingin jelaskan pelan-pelan, ya, supaya saudara paham apa yang terjadi. Ya. Memang ini yang terjadi di alam rohani, dan telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri bahwa pelayanan kerasulan dan kenabian adalah pelayanan fondasi atau pelayanan peletakan dasar. Itu ditulis dalam Efesus 2 ayat yang ke-20 bahwa Yesus sebagai batu penjuru ya, dan jemaat Tuhan itu dibangun di atas para rasul dan para nabi. Jadi di sini ada sebuah warna pelayanan yang sangat penting untuk meletakkan dasar, yaitu khususnya pelayanan kerasulan. Filipus sendiri itu memang punya karunia penginjil, saudara. Kalau saya mau ibaratkan militer, saudara ya, militer itu kan ada angkatan laut, ada angkatan udara, ada angkatan darat. Nah, penginjil ini ibaratnya angkatan udara, bombardir dari atas, buka jalan, duar, langsung semuanya diporak-porandakan oleh firman yang disampaikan oleh Filipus. Lalu setelah itu kan jemaat perlu dibangun, saudara. Nah, di sini perlu pelayanan kerasulan. Pelayanan kerasulan selalu punya sifat begini, memberikan identitas pada gereja Tuhan. Pelayanan kerasulan selalu meletakkan dasar sebuah gereja ketika akan didirikan. Jadi Filipus dengan karunia penginjilnya, dia mempenetrasi kota Samaria, ya. Tetapi dasar harus diletakkan, identitas harus diberikan. Dan disitulah pelayanan kerasulan sangat diperlukan. Ya. Tapi bukan berarti, saudaraku, bukan berarti pelayanan kerasulan itu lebih istimewa daripada yang lain. Enggak, cara mandang kita tidak bisa begitu. Inilah tubuh Kristus, semua harus bergerak pada fungsinya. Kalau tidak ada penginjilan yang masuk dulu, membuka jalan, mau meletakkan dasar pun nggak bisa, saudara. Jadi tubuh Kristus itu fungsi, makanya anggota tubuh Kristus itu kan terminologi yang digunakan ya, bahwa masing-masing itu punya peranannya masing-masing. Tangan punya peranan, mata punya peranan, kaki juga punya peranan, kan kira-kira gitu. Tangan tidak bisa berkata aku lebih penting daripada kaki, aku lebih penting daripada mata. Enggak, semuanya penting, saudara. Nah, itulah tubuh Kristus, semua bergerak pada fungsinya.
Ada penginjil yang cakap membuka daerah baru agar Injil dapat masuk. Ada kerasulan dan kenabian yang menjadi dasar atau peletakan fondasi. Kerasulan memberikan identitas pada gereja. Kenabian memberikan arah pada gereja Tuhan. Lalu nanti kemudian ada masuk peran penggembalaan di situ. Timotius orang yang punya karunia dalam penggembalaan ya. Penggembalaan itu untuk mendewasakan ya, menuntun umat Tuhan serta membalut yang terluka. Lalu juga ada jawatan guru, saudara. Jawatan guru untuk apa? Untuk mendewasakan, untuk memperlengkapi, dan untuk menghadapi serangan dari ajaran sesat. Ajaran sesat dari abad pertama itu sudah ada, saudaraku ya. Dan disitulah jawatan guru. Kalau sekarang kita kenal dengan apologet Kristen ya. Biarlah para apologet yang menghadapi serangan-serangan dari ajaran sesat. Semua harus terangkai dalam rangkaian pelayanan 5 jawatan ini. Dan tidak ada boleh yang satu merasa lebih penting daripada yang lain. Apa yang terjadi kalau dalam satu pelayanan, satu gereja, isinya cuma pelayanan kenabian semua? Wah, itu udah pasti ngeroh habis gerejanya. Lalu kalau isinya semua cuma penginjil, ya udah, itu entertainment center pasti. Isinya semua penggembalaan, ya itu kayak rumah sakit, cuma membalut yang terluka. Isinya kayak rumah sakit. Isinya cuma guru semua. Ya itu gereja kayak sekolah Alkitab. Kan gitu, saudara. Jadi semuanya harus komplit. Semua harus bergerak bersama. Harus disentuh pelayanan 5 jawatan ini, saudara ya. Nah, itu sebabnya tidak ada one man show dalam kerajaan Allah. Yuk semua bergerak pada fungsinya. Ya, semua bergerak pada fungsinya. Persoalan kedua yang timbul dari pembacaan di atas ya adalah tentang ini. Baptisan Roh Kudus. Nah, ini penting. Maka akan muncul pertanyaan, apakah seseorang tidak cukup hanya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus? Ini kan Filipus sudah membaptis banyak orang, tetapi kenapa Alkitab berkata Roh Kudus belum turun? Nah, ini kan jadi sulit, saudara, ayat-ayat ini. Nah, aliran Pentakosta, gereja-gereja Pentakosta, karismatik menafsirkan peristiwa ini ya, bahwa tanda seseorang dibaptis Roh Kudus adalah bahasa lidah atau bahasa roh. Dan itulah yang mereka belum alami pada saat itu di kota Samaria. Karena memang pada saat itu penanda yang paling umum ketika seseorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah berbahasa lidah. Ya. Nah, nanti saudara juga bisa lihat di Kisah Rasul 10 ayat 45-46 misalnya. Saya bacakan sebentar ya. Kita loncat dulu, nanti pasti kita bahas lagi. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, jadi memang pada zaman Kisah Para Rasul, pada saat itu tanda yang paling umum seseorang menerima baptisan Roh Kudus adalah bahasa roh atau bahasa lidah. Nah, jadi aliran Pentakosta menafsirkan sebagai berikut ya. Nah, itulah sebabnya saya ingin mencoba menjelaskan sedikitnya ada 4 hal yang kita bisa belajar dari kerumitan ini ya. Yang pertama, baptisan Roh Kudus itu memang benar adanya. Baptisan air kita bisa lihat. Kalau baptisan Roh Kudus kita mana bisa lihat, saudara ya. Baptisan Roh Kudus walaupun tidak terlihat ya, tetapi itu benar adanya karena itu diucapkan Tuhan sendiri. Matius 3 ayat 11, Markus 1 ayat 8, Lukas 3 16, Kisah 1 ayat 5, dan nanti saudara bandingkan dengan Kisah 11 ayat 16. Baptisan Roh Kudus itu bukan isapan jempol, itu hal yang ada, saudara. Yang kedua, mereka memang sudah menerima Tuhan Yesus dan bersukacita karena keselamatan memang menjadi bagian mereka. Nah, tetapi saudara, sukacita mereka harus disempurnakan. Dengan apa? Dengan baptisan Roh Kudus yang memampukan mereka untuk juga bisa berguna bagi orang lain. Mereka juga bisa jadi saluran berkat untuk orang lain. Jadi baptisan Roh Kudus di sini berkaitan dengan pemberian karunia-karunia Roh Kudus, supaya mereka juga dapat menyelesaikan dengan sempurna apa yang menjadi tugas keselamatan mereka. Jadi hal yang ketiga,
baptisan dalam nama Tuhan Yesus itu agar kita menerima keselamatan. Nah, ini saudara harus bisa bedakan. Tetapi baptisan Roh Kudus adalah yang menuntun kita kepada segala kebenaran dan menolong kita untuk menyelesaikan tugas pelayanan kita. Jadi baptisan dalam nama Tuhan Yesus itu membantu kita, ya, atau memberikan kepada kita sebuah tanda jaminan keselamatan. Kita sudah mati dan dibangkitkan kembali bersama dengan Kristus. Kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Tetapi ada baptisan Roh Kudus, ya, di mana Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun kita kepada segala kebenaran dan juga membantu kita, menolong kita untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Karena baptisan Roh Kudus menolong kita untuk mengaktifkan karunia-karunia rohani yang ada dalam diri kita. Kemudian karunia-karunia rohani itulah yang bertugas atau membantu kita untuk ikut membangun tubuh Kristus. Jadi baptisan Roh Kudus itu tujuannya bukan soal keselamatan, tetapi tugas pelayanan, kehendak Tuhan dalam hidup kita, panggilan pelayanan kita. Nah, itu baptisan Roh Kudus. Nah, saudara, peristiwa ini juga dibuat terkesan dalam tanda petik eksklusif dan hanya dilakukan oleh para rasul pada saat itu. Kenapa? Karena memang saat itu kekristenan masih awal-awal, saudara. Otoritas para rasul seakan ingin dikokohkan oleh Tuhan, ya, ingin dikokohkan oleh Tuhan. Prinsip rohani untuk kita hari ini adalah pelayanan kerasulan adalah pelayanan yang meletakkan dasar, itu tidak ada yang berubah. Tetapi yang membaptis orang percaya dengan Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Jadi siapapun saudara yang menerima Tuhan Yesus, ya, tidak perlu ditumpang tangan pun, saudara berdoa sungguh-sungguh, Tuhan baptis aku dengan Roh Kudus, saudara pasti dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, sebab yang membaptis kita dengan Roh Kudus itu bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri. Nanti apa tandanya kita dibaptis dengan Roh Kudus? Tandanya adalah hidup kita sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Ya. Karunia rohani mulai bisa diaktifkan dan buah roh mulai keluar dalam kehidupan kita, ya. Sehingga tugas kita hanya melatihnya saja keluar, supaya buah roh itu keluar dalam kehidupan kita. Oke, ayat 18-23 sekarang. Ketika Simon melihat, ini Simon si penyihir yang minggu lalu, saudara, ya, bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Saudara, dari zaman dulu, ya, dari sejak semula memang selalu ada saja orang yang mau mengikut Kristus dengan maksud yang tidak baik. Ya, dibaptis juga, menjadi anggota jemaat juga, tetapi motivasi dan paham yang salah kerap kali tetap ada. Kita di sini lihat Simon, saudara. Ingat pelajaran minggu lalu, Simon ini penyihir terkenal yang membuat orang sekota Samaria takjub. Lalu Filipus datang, Filipus bikin mujizat. Kalau dulu orang takjub sama si Simon, sekarang Simon sendiri takjub sama Filipus. Ya, jadi Simon yang kita udah baca, dia juga ikut menyerahkan diri, ikut dibaptis. Bahkan di pelajaran minggu lalu, ya, kalau kita ingat, bahwa di ayat yang keberapa itu? Nah, ayat yang ke-13, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus.
Jadi ini akrab loh saudara, bukannya nggak akrab, deket nih sama Filipus. Ini Petrus dan Yohanes kan belum datang ya. Dia deket, wah Filipus pelayanan dia ikut tuh. Kelihatannya rohani kan, kelihatan hebat kan. Wah tiba-tiba datang Petrus dan Yohanes. Meletakkan tangan, Roh Kudus turun. Kok orang tahu ya, tanda-tandanya kelihatan saudara. Pada saat itu langsung mereka pasti berbahasa lidah. Lalu Simon lihat, wah ini nih lebih sakti lagi nih daripada Filipus. Aku mau yang model gini nih. Ini lebih sakti lagi nih. Nah kan begitu ya. Dari sini kita bisa belajar beberapa hal saudara. Hal yang pertama, Simon tidak bisa melepaskan paham lamanya dan mencoba melakukan sinkretis atau pencampuran. Jadi dia punya paham lama ilmu sihir zaman dulu. Lalu ia ingin coba mencampur, mensinkretiskan ya dengan kekristenan yang baru ia dengar. Jadi dia memandang kekristenan sebagai ilmu sihir dalam tingkat yang lebih tinggi. Ini banyak yang seperti ini saudara ya. Ini banyak yang seperti ini. Saya tuh menjumpai lu, bukannya tidak menjumpai lu. Ada mantan paranormal yang bertobat, kemudian ilmu-ilmu paranormalnya dibawa dalam kekristenan ya. Sehingga bahkan saya pernah menjumpai ada pendeta yang mantan suhu, mantan katanya paranormal. Lalu nyuruh jemaat ini nyalain lampu di bawah tangga. Setan senangnya ngumpul di bawah tangga sampai pusing saudara ya. Ini adalah upaya-upaya sinkretis. Pengen mencampurkan paham yang lama dengan kekristenan yang dia baru tahu. Nah ini kita harus waspada. Kita harus strict pada firman Tuhan. Jangan percaya orang-orang yang membawa paham dari kepercayaan yang lama, dari aliran-aliran yang aneh-aneh. Kita strict aja kepada Alkitab saudara. Hal kedua, Simon berpikir bahwa kuasa Tuhan atau kebenaran Injil dia bisa beli dengan uang. Ini juga berbahaya sekali. Hati-hati dengan niat semacam ini ya. Makanya membeli orang dengan uang, membeli kebenaran dengan uang, membeli kuasa dengan uang, ini adalah pola kemunafikan yang dibenci banget oleh Tuhan. Saudara boleh punya uang, tapi jangan pernah punya niat saudara bisa beli kebenaran dengan uang, beli kuasa dengan uang, apalagi ingin membeli seseorang dengan uang. Jangan, itu pola kemunafikan sekali lagi yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dan Simon berpikir begitu. Dia kan orang terkenal, orang yang dianggap penting saat itu. Uangnya banyak, dia pikir dia bisa beli hal ini dengan uang. Sekali lagi, kalau saudara berpikir segala sesuatu bisa dibeli dengan uangmu, itu pola kemunafikan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Hal yang ketiga, tanpa sadar Simon menghina para rasul, bahwa para rasul pun bisa dibeli dengan uang. Hamba Tuhan palsu doang yang bisa dibeli dengan uang. Sekali lagi, hanya hamba Tuhan palsu yang bisa dibeli dengan uang. Hamba Tuhan yang sejati akan tetap pada integritasnya. Hamba Tuhan yang sejati akan selalu tetap pada integritasnya. Yang keempat, sekalipun ia sudah dibaptis, ia tetap menganggap dirinya tinggi. Dia kan udah dibaptis, sudah ikut Filipus, ikut pelayanan kemana-mana. Tapi penyakit dia, ingat ya, di ayat yang ke-10 minggu lalu, di ayat yang ke-9. Dia selalu berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting, supaya orang melihat dia penting. Dia udah dibaptis, tapi dia tetap menganggap dirinya tinggi. Terbukti dari apa? Dia berpikir bahwa dia bisa memperoleh apa yang ia inginkan. Ingat, saudara, hati-hati dengan jebakan kekuasaan, jebakan fasilitas. Ketika kita merasa diri kita tinggi, superpower, kita bisa mendapatkan apapun yang kita mau, hati-hati ya. Kenapa? Orang yang berada di posisi itu akan punya kecenderungan dengan mudah menganggap rendah, menganggap remeh orang lain. Dan Simon dalam hal ini, dia bukan hanya menganggap rendah para rasul. Perkataan ini bukan hanya menganggap rendah para rasul, tetapi juga menganggap rendah karunia Roh Kudus. Dia pikir uangnya dia itu lebih tinggi daripada baptisan Roh Kudus.
Dia pikir uangnya dia itu lebih tinggi daripada integritas para rasul. Dia pikir uangnya itu lebih tinggi daripada karunia Roh Kudus. Musuh kekristenan itu keakuan. Kalau orang yang sudah serius percaya sama Yesus, dia harus merendahkan dirinya di bawah kaki salib Kristus. Jangan lagi menganggap diri hebat, penting, dan lain sebagainya. Hal yang kelima, kesesatan dan kebengkokan memang harus ditegur dengan keras. Dan Petrus mengkonfrontasi niat hati Simon yang bengkok ini. Ya. Kesesatan dan kebangkitan itu harus ditegur dengan keras. Petrus mengkonfront dalam hal ini. Jadi ada yang bisa kita pendekatan halus, ada yang harus dengan keras. Ya. Yang keenam, sekalipun seseorang sudah dibaptis, belum tentu hatinya menjadi bersih. Bersihnya hati seseorang hanya bisa terjadi kalau seseorang serius bergumul dalam firman Tuhan. Sebab memang firman Tuhanlah yang mengubah cara berpikir kita, kemudian mengubah niat hati kita. Itulah Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Orang bisa menyerahkan diri dibaptis, tetapi niat hatinya belum tentu langsung menjadi bersih. Orang yang hatinya bersih itu tidak banyak pakai taktik niat-niat jahat. Orang yang hatinya bersih akan tulus, tidak banyak maksud-maksud tersembunyi. Saudara tahu maksud tersembunyi ya? Tahu kan niat yang tidak tulus? Itu biasa orang-orang seperti itu banyak taktiknya. Taktiknya tuh banyak. Dalam tanda petik banyak berpolitik. Seringkali ini masuk ke dalam gereja. Cara-cara menyingkirkan orang dan lain sebagainya. Dengan niat-niat yang tidak baik. Belajar jadi orang yang tulus. Hati kita harus bersih, saudara. Saya percaya kalau seseorang bergumul dengan firman Tuhan, hatinya itu jadi bersih. Hatinya jadi bersih. Tidak ada kejahatan, tidak ada kebengkokan dalam hatinya. Saudara bisa ambil bagian dalam pelayanan, bisa dibaptis. Ini Simon tiap hari lo ngumpul sama Filipus. Kalau zaman ini Filipus kan penginjil terkenal. Kalau zaman sekarang mungkin ngumpulnya sama pendeta top. Tapi itu nggak jaminan hatinya bersih, saudara. Sebab bersihnya hati itu harus datangnya dari pergumulan pribadi dengan Tuhan sendiri. Iman itu nggak bisa tebengan. Aku kenal sama pendeta ini, imanku nebeng. Nggak bisa, saudara. Itu harus datang dari pergumulan kita sendiri. Nah, dan di sini Petrus, hal yang ketujuh ya, Petrus memperingatkan Simon dalam dua hal. Yaitu, yang pertama, ia tenggelam dengan kekayaan duniawinya. Dan ia kehilangan berkat-berkat rohani yang ia sendiri pandang rendah. Jadi ada dua hal ya yang Petrus memperingatkan, bahwa tanpa sadar Simon tenggelam dalam kekayaan duniawinya karena dia pikir dia bisa beli, dia bisa kuasai, dia bisa atur semua dengan uang dia. Yang kedua, justru ada berkat rohani yang lebih penting. Tapi Simon pandang rendah itu. Dia nilai uangnya lebih tinggi dari berkat rohani itu. Dan dia kehilangan hal tersebut. Hal yang ke-8, Petrus menyuruh Simon bertobat sungguh-sungguh kalau ia tidak ingin binasa. Ya. Perlu hamba-hamba Tuhan yang berani menyatakan keras terhadap kesesatan. Ayat 24-25, jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Saudara, masih bagus Simon sadar salah, sadar dosa. Makanya dia bilang, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Ya. Nah, saudara, di sini Simon masih bagus, dia sadar dosa.
Ada orang yang sudah dikonfrontasi dengan kebenaran firman Tuhan, tapi juga tetap merasa dirinya benar. Ini yang paling repot, saudara. Kalau udah dikonfrontir, tetap merasa dirinya benar. Lihat pola pikir lama yang dimiliki Simon. Ya, dia berharap para rasul berdoa bagi dirinya, tapi dia tidak berdoa bagi dirinya sendiri. Ya. Pola pikir kekafiran lama, ya, orang-orang datang ke Simon untuk sihir, ya. Simon jadi perantara, makanya dia tetap membawa pola pikir itu. Dia nggak doa sendiri, dia suruh rasul yang berdoa bagi dirinya, ya. Ini adalah pola pikir kekafiran yang berpikir hanya orang-orang tertentu yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Itu harus kita jauhkan juga. Nah, para rasul kembali ke Yerusalem. Dalam perjalanan mereka, Injil terus diberitakan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan, matraikan firman-Mu ke dalam lubuk hati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study minggu depan. Saya juga berharap bisa bertemu saudara sekalian yang berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya di Lifehouse Community setiap hari Minggu jam 10 pagi, Wang Plaza lantai 2, Jalan Panjang, Kafling 17. Saudara ketik di Google Map Wang Plaza, ya. Sampai jumpa di sana. Sampai jumpa di live study minggu depan, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. God bless you all.